kita tetap konsentrasi, kita bisa memiliki kepekaan. Apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan apa yang harus saya lakukan. Respon apa yang harus saya lakukan, yang harus saya berikan di tengah-tengah keadaan seperti ini misalnya. Dan kalau kita tenang, maka pikiran kita jernih. Semua kita bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di kemudian hari. Maka kita bisa mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Ini yang penting. Shalom, jemaat GKRI Haleluya yang saya kasihi di dalam Kristus. Tidak terasa sudah di penghujung tahun kita saat ini, yang dimana kita sudah selama kurang lebih hampir 1 tahun ya, kita social distancing, lalu kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah, kita tetap di rumah saja, bersekutu di dalam online service seperti ini. Dan pada kesempatan ini saya menyapa kita semua sebelum nanti kita mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021. Perkenankan saya, Evangelis Hengki Kurniawan, memberikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi bagian modal bagi setiap kita untuk mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021. Saya akan bacakan buat setiap kita yang terambil di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, firman Tuhan yang saya bacakan tadi ini singkat sekali gitu ya. Jadi kita selama ini di dalam pandemi COVID-19 banyak hal-hal yang tidak terkendali, banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu kan, tiba-tiba berubah demikian di era digital ya, dari konvensional lalu pindah ke digital semua, dari dagang yang punya toko sampai ke online, toko online dan lain sebagainya. Perubahan begitu drastis, ada sesuatu yang akhirnya membuat kita syok. Beberapa orang yang tadinya maju perusahaannya tiba-tiba bangkrut gitu ya, yang tadinya bisa dagang dengan baik gitu kan, tiba-tiba bisa sepi sekali gitu ya, kehilangan pelanggan dengan era-era digital dan pandemi COVID ini. Dan bagaimana keadaan orang-orang seperti kita, orang-orang percaya, orang-orang hidup, orang Kristen? Nah, saya coba untuk kita sama-sama memahami bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita nggak tahu waktunya Tuhan tuh kapan, karena waktu Tuhan itu misteri. 1 hari sama dengan 1000, 1000 sama dengan 1 hari. Kalau kita hitung tahun 2000 gitu ya, baru paling 2 hari bagi Tuhan. Nah, kita nggak bisa, ini sebuah misteri. Nah, kita percaya dengan iman dalam hidup kita, orang percaya kita bisa melewati karena kita punya Kristus. Dan hari ini kita tahu bahwa karena itu kuasailah dirimu, karena kita memiliki Kristus, maka kita tidak lagi dikuasai oleh kondisi-kondisi di luar kita. Misalnya kita nggak dikuasai oleh misalnya perekonomian gitu kan, membuat kita kalut. Kita nggak dikuasai akhirnya dengan adanya pandemi COVID gitu kan, tapi kita tetap beriman, kita tetap percaya, kita bahkan tetap bisa beribadah di tengah-tengah pandemik pun yang harus social distancing, menjaga jarak. Tapi
kehidupan kita harus tetap kita bergantung pada Tuhan, karena kita harus dikendalikan. Kita percaya bahwa segala sesuatu dikendalikan oleh Tuhan. Dan kalau kita punya Allah, maka sudah barang tentu harusnya kita menjadi pribadi yang nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Jadi kita harus menguasai diri kita. Seringkali kekhawatiran menguasai diri kita, seringkali ketakutan menguasai diri orang percaya. Ini kebalik gitu ya. Jadi kita mesti benar-benar hidup begitu tenang dan menguasai diri kita. Karena waktu kita menguasai diri kita, maka kita bisa hidup kita benar-benar dikendalikan di dalam mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, pengharapan kita dalam Tuhan. Dan yang kedua adalah, dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Waktu kita sudah menguasai diri kita, maka kita bisa menjadi tenang supaya kita tetap konsentrasi, kita bisa memiliki kepekaan. Apa yang mau Tuhan kerjakan, apa yang sedang Tuhan kerjakan, dan apa yang harus saya lakukan, respon apa yang harus saya lakukan, yang harus saya berikan di tengah-tengah keadaan seperti ini misalnya. Dan kalau kita tenang, maka pikiran kita jernih. Semua kita bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan di kemudian hari. Maka kita bisa mengikuti pimpinan daripada Tuhan. Nah, ini yang penting. Kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, kita bisa tahu rencana Tuhan, karena kita tahu apa yang akan Tuhan kerjakan. Lalu kita bisa merespon pimpinan daripada Tuhan, sehingga kita masuk di dalam kemenangan yang Tuhan akan janjikan buat setiap kita. Dan saya berharap gitu ya, kita pada tahun ini, menutup tahun ini dengan segala problema yang ada. Saya nggak bilang kita ini nyaman-nyaman saja, tidak. Tetapi saya pengen kita benar-benar menguasai diri kita. Kita benar-benar duduk diam. Kita benar-benar tenang. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan kita benar-benar bisa bergantung hidup kita, berharap hidup kita kepada Tuhan. Dan saya berharap pada penghujung tahun ini, rekan-rekan semua, kerabat maupun juga jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Kristus, kiranya kita benar-benar boleh senantiasa selalu berdoa di hadapan Tuhan. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Sekian dari saya, Evangelis Hengki Kurniawan. Kita cheers untuk menyambut tahun yang akan datang, tahun baru, tahun yang penuh rahmat daripada Allah. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Dari saya, Champagne. Tuhan Yesus memberkati.